Tribun News Today. Tribun News Podcast hadir untuk hari ini dengan beberapa berita yang telah kami rangkum. Kita awali dari kabar nasional Tribuners. Proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J dilaksanakan pada Selasa 30 Agustus di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling. Juga di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan yang menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi ini ada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan juga Baradae. Di satu adegan rekonstruksi seharusnya Baradae berhadap-hadapan dengan Verdi Sambo, namun tiba-tiba peran Baradae digantikan orang lain. Adegan ini terlihat Verdi Sambo berdiri di lift ruang lantai 3 rumahnya dan berhadapan dengan Baradae. Kedua tersangka juga terlihat didampingi kuasa hukum masing-masing, yakni kuasa hukum Baradae Roni Talapesi dan kuasa hukum Verdi Sambo Arman Hanis. Pakistan dilanda banjir hingga menenggelamkan sepertiga wilayahnya. Banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya ini disebabkan oleh hujan monsun. Sedikitnya 1.136 orang tewas dan lebih dari 33 juta warga atau 15% dari total populasi Pakistan terdampak. Hujan deras merendam jalanan, tanaman, rumah-rumah warga, jembatan dan infrastruktur lainnya. Pemerintah pun membeberkan perakiraan awal kerugian bencana ini. Menteri Perencanaan Pakistan memperkirakan kerugian awal akibat banjir bandang mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekira 148,5 triliun rupiah. Sang menteri meminta negara-negara kaya untuk membantu Pakistan secara finansial. Menurutnya Pakistan adalah korban dari perubahan iklim yang terjadi sebagai imbas dari pembangunan negara maju yang tak bertanggung jawab. Untuk mengatasi kekurangan pangan, Menteri Keuangan mengatakan Pakistan dapat mempertimbangkan impor sayuran dari India. Indra Kents terdakwa kasus penipuan binary option melalui aplikasi Binomo ditahan di rutan Bareskrim Polri. Saat dibesuk Paris Fernandes, Indra mengaku menyesal karena kontennya membuat orang lain mengalami kerugian. Indra yang masih menjalani masa hukuman mengaku siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia juga menyesal karena selama ini sudah membuat konten sombong-sombongan di sosial media. Indra Kents mengakui kesalahannya membuat konten itu karena masyarakat Indonesia menganggapnya benar-benar sombong. Di akhir video, Indra Kents meminta didoakan agar dirinya dapat berubah menjadi orang yang lebih baik. Sekedar informasi Tribuners, Indra Kents masih menjalani sidang secara virtual di Pengadilan Negeri Tangerang atas dugaan kasus penipuan. Sudah sekira 4 bulan Indra menjalani masa tahanan di rutan Bareskrim Polri atas kasus itu. Langkah Sandy Walsh dan Yordi Ahmad untuk menjadi warga negara Indonesia semakin dekat setelah Komisi 3 DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan kepada kedua pemain ini. Ketua PSSI, Muhammad Irawan, yang turut hadir pada rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI menyambut persetujuan tersebut dengan bangga. Irawan mengatakan hadirnya Yordi Ahmad dan Sandy Walsh sangat penting bagi lini belakang timnas Indonesia. Seperti diketahui, Yordi Ahmad berposisi sebagai bek tengah, sedangkan Sandy akan bermain sebagai bek sayap. Yordi dan Sandy diharapkan sudah bisa bermain saat tampil timnas Indonesia menghadapi Kurakau pada 24 dan 27 September mendatang. Yordi dan Sandy akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia segera. Demikian informasi dari Tribun News Podcast, sampai jumpa di episode selanjutnya. Demikian informasi dari Tribun News Podcast, sampai jumpa.